Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam struktur sistem operasi, kali ini kita akan membahas tentang sistem calls. Nah, kalau kita perhatikan di antara beberapa layanan sistem operasi, di tengah-tengah itu ada yang namanya sistem calls. Apa itu sistem calls? Sesuai dengan tempatnya, ya, dia berada di antara user interface dan layanan-layanan yang lain. Nah, jadi dia ada di antara user interface dengan layanan-layanan sistem operasi yang lain. Nah, sistem call ini sesuai tempatnya dia menjadi jembatan atau antarmuka pemrograman untuk layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Nah, sistem calls ini umumnya ditulis menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, bisa C atau C++. Nah, sebagian besar sistem calls ini diakses oleh program melalui API atau Application Program Interface. Nah, program-program ini lebih sering atau umumnya program yang berjalan di sistem operasi itu lebih umum atau lebih sering menggunakan API tingkat tinggi ini. Ya, API tingkat tinggi daripada menggunakan sistem calls sistem operasi secara langsung. Nah, ada 3 API yang paling umum di sistem operasi. Yang pertama adalah Win32 API. Nah, ini adalah API yang dipakai pada sistem operasi Windows. Kemudian ada POSIX API. Nah, ini adalah API yang ada di sistem operasi berbasis POSIX. Nah, sistem ini termasuk sistem operasi Unix, Linux, dan juga Mac OS X, serta varian dari Unix ya yang menjadi core-nya Mac OS yaitu BSD. Kemudian ada Java API. Nah, ini yang dipakai pada Java Virtual Machine. Nah, muncul pertanyaan, kenapa program-program yang berjalan di sistem operasi itu mengakses layanan sistem operasinya menggunakan API, tidak memanggil sistem call secara langsung? Nah, supaya bisa menjawab, kita pelajari dulu apa itu sistem call sistem operasi. Ini adalah contoh sistem calls untuk menyalin sebuah file ke file lain dalam satu sistem operasi. Misalnya kalau kita akan menyalin sebuah file dari file source atau file sumber ke destination file atau file tujuan, maka sistem calls yang dieksekusi secara berurutan ini ada beberapa macam. Dimulai dari mendapatkan input nama file dari file sumber, kemudian diikuti dengan mencetak prompt ke layar. Kemudian menyetujui input dan diikuti dengan mendapatkan output file name untuk destination filenya. Kemudian menuliskan ke layar dan menyetujui input, kemudian berikutnya baru dilanjut dengan membuka file input atau file yang menjadi source filenya. Nah, kalau filenya tidak ada, maka dibatalkan. Kalau filenya ada, nah, maka dilanjut. Kemudian baru membuat output file atau destination filenya itu dibuat dalam kondisi masih kosong tentu saja. Nah, kalau file ini ternyata sudah ada, maka dibatalkan juga. Nah, kemudian karena sudah diketahui source filenya di mana dan destination filenya juga sudah dibuat, nah berikutnya tinggal melakukan pembacaan isi dari source filenya. Ya, ini membaca dari input file atau source filenya, kemudian isi tersebut ditulis ke destination file. Jadi dibaca, ditulis langsung terus-menerus sampai habis atau sampai selesai. Kalau sudah selesai, maka output filenya atau destination filenya ditutup, kemudian mencetak ke layar bahwa sudah selesai proses penyalinannya. Nah, setelah itu baru proses dihentikan secara normal. Nah, ini urutan-urutan sistem call secara umum yang digunakan ketika kita akan menyalin file dari satu tempat ke tempat lain. Nah, ini adalah fungsi read file pada API Win32 untuk fungsi membaca sebuah file. Nah, ketika kita menuliskan program ya untuk membaca file misalnya dalam bahasa C, maka ada beberapa parameter yang digunakan. Nah, yaitu file yang dibaca, kemudian buffernya, kemudian
jumlah byte yang dibaca dalam buffer, kemudian jumlah byte yang dibaca saat terakhir dibaca, kemudian indikasi terjadinya tumpang tindih pada I/O. Nah, ini adalah parameter-parameter yang digunakan pada fungsi read file. Parameter ini yang biasanya kita tuliskan dalam bahasa pemrograman. Nah, fungsinya untuk mengakses API Win32 yang akan memanggil sistem call sistem operasi. Umumnya, sebuah bilangan ini diasosiasikan dengan suatu sistem call, di mana antarmuka sistem call ini akan memelihara tabel terindeks sesuai dengan bilangan yang digunakan dalam program tentu saja ya. Antarmuka sistem call ini akan memanggil sistem call yang dituju dalam kernel sistem operasi dan mengembalikan satu sistem call serta semua nilai dari kembaliannya. Program yang memanggil API ini jelas harus mengetahui setiap implementasi dari sistem call. Yang penting dari program tersebut, program itu hanya perlu menaati API dan memahami apakah sistem operasi akan mengerjakan dari hasil panggilan tersebut. Jadi yang dipanggil oleh program itu bukan sistem call-nya langsung, tapi API dari sistem call-nya. Sebagian besar rincian dari antarmuka sistem operasi ini disembunyikan dari programmer melalui API. Ya, jadi tidak dapat diakses langsung oleh program, tapi program tersebut hanya bisa mengakses melalui API. Ini adalah kaitan atau hubungan antara API, sistem call, dan sistem operasi. Nah, ini paling atas adalah program atau user application atau program aplikasi. Nah, program tersebut ketika akan melakukan sesuatu atau mengirimkan suatu perintah, perintah tersebut tidak langsung dikirim ke sistem operasi atau layanan sistem operasi. Perintah tersebut akan memanggil API atau System Call Interface dalam mode user. Melalui API, ya, perintah tersebut diterjemahkan untuk mengakses sistem call. Nah, misalnya perintah open. Perintah open ini diterima oleh API atau System Call Interface, kemudian diteruskan oleh API ini ke sistem call-nya. Nah, sistem call ini yang nanti akan mengeksekusi perintah tersebut secara lebih detail. Hasil dari eksekusi ini kemudian dikembalikan ke API kembali, ya, dikembalikan ke sistem call interface, kemudian oleh sistem call interface ini dikembalikan ke program aplikasi. Contoh lain, ini adalah program C, ya, bahasa C, yang memanggil library printf. Nah, library ini yang akan memanggil system call write. Ya, ini misalnya dalam bahasa C ini ada perintah printf. Ya, printf ini akan memanggil API system call standard C library ini, ya, yang akan memanggil system call berupa system call write. Diterjemahkan oleh API menjadi write system call. Kemudian sistem call ini akan melakukan atau meminta sistem operasi atau layanan sistem operasi agar bisa menampilkan pesan atau teks greetings di layar. Nah, setelah teks ini tampil, nah, maka sistem call ini akan memberitahu atau mengembalikan ke API. Nah, kemudian oleh library ini, ya, API ini dibaca oleh library dan kemudian dikembalikan ke program bahwa perintah ini sudah sukses. Seringkali dibutuhkan informasi yang lebih lengkap dari sekedar identitas sistem call yang diinginkan. Nah, ada tipe yang tepat dan jumlah informasi yang bervariasi sesuai dengan sistem operasi dan panggilan sistem call tersebut. 3 metode umum yang digunakan untuk melewatkan parameter, antara lain yang pertama adalah simples, di mana parameter dilewatkan dalam register. Nah, dalam beberapa kasus, jumlah parameternya bisa lebih banyak dibandingkan dengan register. Kemudian parameter disimpan dalam blok atau tabel dalam memori. Dan alamat blok dilewatkan sebagai parameter dalam register. Nah, ini yang umumnya digunakan pada sistem operasi Linux dan Solaris. Kemudian yang jenis ketiga ini adalah parameter ditempatkan atau didorong ke dalam stack oleh program dan akan muncul dari stack oleh sistem operasi. Ada beberapa jenis sistem call pada sistem operasi. Yang pertama adalah sistem call yang kaitannya dengan proses kontrol atau mengatur proses. Antara lain membuat proses, menghentikan proses,
menutup proses atau membatalkan proses, memuat proses, mengeksekusi proses, mendapatkan atribut-atribut proses, kemudian menunggu proses, atau yang berhubungan dengan proses yang sedang ada di memori. Misalnya mengalokasikan memori, itu juga termasuk bagian dari proses kontrol. Kemudian yang berikutnya ada pengelolaan file. Nah, seperti membuat file, menghapus file, membuka, menutup, membaca, menulis ke dalam file, ya, kemudian memposisikan ulang file atau memindah file, dan mendapatkan serta menulis atribut file. Kemudian berikutnya ada pengelolaan device, misalnya seperti merequest atau meminta device, melepaskan device, ya, melepaskan maksudnya tidak digunakan lagi device-nya oleh program, kemudian membaca, menulis, atau memindah posisi device atau alamat, kemudian mendapatkan atribut device, kemudian menentukan atribut device, menempatkan secara logis device, ya, seperti format dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada perawatan informasi. Misalnya menentukan waktu, tanggal, ya, kemudian mendapatkan informasi waktu dan tanggal, serta menentukan dan mendapatkan waktu dari proses atau atribut-atributnya. Umumnya berkaitan dengan ya, informasi. Ya. Kemudian komunikasi, misalnya membuat komunikasi, menghapus komunikasi, mengirim data, menerima data atau menerima pesan, mengatur pengiriman pesan, ya, mengatur kemana pesan dikirim, pesan siapa yang diterima, atau membuat model komunikasi menggunakan berbagi memori, ya, di mana ada alamat memori yang dipakai bersama-sama oleh dua proses. Ya, ini kan sama-sama namanya komunikasi ya. Penggunaan memori oleh dua proses atau lebih itu termasuk bagian dari komunikasi. Informasi status dari transfernya, kemudian melampirkan atau menghapus lampiran device remote atau device yang bisa di-remote. Ini adalah sistem calls yang dimiliki oleh Windows dan Unix, ya, termasuk Linux, BSD, dan macOS. Ini sistem call yang berkaitan dengan proses kontrol. Ya. Kalau Windows, nama sistem call-nya create process, exit process, dan sebagainya. Kalau Unix, perintahnya fork, exit, wait. Ya, cukup singkat. Ya, ini perbedaan perintah antara Windows dan Unix. Ini adalah contoh eksekusi proses di MS-DOS. Ya, ini adalah peta dari memori atau RAM, ya, di mana bagian bawah ini ditempati oleh kernel, bagian atasnya ditempati oleh command interpreter atau penerjemah perintah yang menerjemahkan perintah-perintah yang diberikan. Kemudian sisanya adalah memori yang tidak terpakai atau free memory. Ketika ada perintah yang diterima oleh command interpreter, baik perintah berupa perintah berkaitan dengan kernel, ya, atau perintah untuk menjalankan program, maka perintah atau program tersebut akan dijalankan dan menjadi sebuah proses. Nah, sehingga proses ini akan menempati ruang memori. Ya, sehingga memori bebasnya itu ya tersisa sesuai dengan proses yang sedang berjalan. Ya, kalau prosesnya ukurannya besar, maka memorinya yang tersisa mungkin sedikit, mungkin tidak ada. Kemudian ketika proses ini selesai, maka memori akan dibebaskan sehingga free memorinya akan kembali banyak. Nah, ini adalah eksekusi pada sistem operasi yang single programming, di mana hanya ada satu proses yang bisa berjalan di waktu yang sama. Ini contohnya di MS-DOS. Ya. Ini adalah contoh sistem operasi yang multiproses, ya, di mana ada beberapa proses yang bisa berjalan secara bersamaan. Nah, contoh pada BSD atau FreeBSD ini termasuk varian dari sistem operasi Unix, ya, sifatnya multitasking dan multiprogramming. Bagian atas ya, atau bagian bawah ditempati oleh kernel sistem operasi. Ketika ada user login, maka user ini akan bisa menggunakan shell. Nah, shell ini yang fungsinya untuk menerima perintah-perintah yang diberikan oleh user untuk sistem operasi. Nah, ketika shell dieksekusi atau shell berjalan, atau sebelum si user itu menjalankan program, ya, dia kan masuk shell. Nah, saat shell itu berjalan, shell itu akan dieksekusi
dan membentuk proses baru, misalnya proses B. Kemudian saat user ini menggunakan shell dan user itu menjalankan perintah atau memberikan perintah melalui shell, misalnya menjalankan sebuah perintah untuk menjalankan program ya, maka program tersebut akan dieksekusi yang menggunakan tadi sistem call-nya fork. Kemudian dibuatlah proses baru, misalnya proses C, dan proses C ini digunakan untuk menampung eksekusi dari program yang baru dijalankan tersebut. Jadi setelah fork, maka sistem call akan memanggil sistem call exec untuk memuat program dari storage menuju ke memori. Ya, sehingga di memori itu sekarang proses C-nya sudah terisi. Nah, ketika ada proses baru lagi, maka proses yang lain bisa menggunakan ruang memori yang ada kalanya mungkin memori bebasnya bisa berada di paling pinggir atau paling atas, atau bisa di tengah-tengah. Seiring berjalannya komputer digunakan, mungkin ada program yang dijalankan, ada yang dimatikan, bisa saja ruang memori bebasnya itu berada di tengah-tengah, atau bisa di awal atau bisa di akhir.